Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Di tengah berbagai narasi konflik dan ketertinggalan, fakta lain muncul. Negara tidak diam. Pemerintah secara bertahap memperkuat kehadiran, bukan hanya lewat pendekatan keamanan, tetapi melalui pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat Papua. Dari pegunungan hingga pesisir, infrastruktur mulai terbangun. Jalan penghubung antar wilayah, jembatan, hingga akses transportasi yang sebelumnya terisolasi. Ini bukan proyek simbolik, tetapi jalur nyata yang membuka akses ekonomi dan pendidikan. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi. Di sektor sumber daya manusia, sekolah dan program pendidikan diperluas. Anak-anak Papua kini memiliki peluang lebih besar untuk belajar dan berkembang, menembus batas yang dulu sulit dijangkau. Tak berhenti di situ, ketahanan pangan juga diperkuat. Program pertanian dan distribusi logistik mulai memastikan masyarakat tidak lagi bergantung pada pasokan mahal dari luar wilayah. Ini suara dari timur. Terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Beras kami itu bisa layak untuk dijual di Papua Nugini menjadi beras premium kalau terdaftar di daftar makanan standar Australia. Kami diminta Bapak Presiden pemerintahan bangun 1 juta hektar dan aku ingin Papua Selatan adalah produksi beras terbesar dunia dan lumbung pangan terbesar dunia. Sementara itu, ekonomi rakyat didorong melalui UMKM dan pemberdayaan lokal. Semua handmade ya, makanan. Handmade semua. Ya. Ini di Papua Tengah, jadi saya kombinasi produk saya itu antara pesisir dan pegunungan. Itulah Papua. Iya, itulah Papua. Khususnya Papua Tengah ya. Namun pertanyaannya, apakah semua ini sudah merata dan tepat sasaran? Investigasi di lapangan menunjukkan masih ada tantangan. Disparitas pembangunan dan akses yang belum sepenuhnya setara. Meski begitu, satu hal tak terbantahkan. Negara hadir. Bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam langkah nyata. Penyelesaian Perpres tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2030 karena ini akan lebih terfokus untuk Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, dan juga Papua damai. Agendanya lebih fokus dan terukur hingga 4 tahun ke depan. Papua hari ini adalah cermin tentang bagaimana integrasi diuji dan bagaimana keadilan sosial terus diperjuangkan.